dan Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Kapankah mimpi-mimpimu menjadi kenyataan yang akan memusnahkan seluruh kaum muslimin? Bismillahirrahmanirrahim. Pada alur mimpi Muhammad Qasim kali ini adalah mimpinya yang dialami tanggal 6 Juni 2017. Di mimpi ini pun sudah ada beberapa hal penting yang harusnya menjadi perhatian untuk umat Islam. Namun, apa dikata, orang-orang sudah lebih dulu menolak mimpinya ini, hanya karena sebagian mereka yang ikut membantu menyebarkan mimpinya disandingkan dengan sebutan Muhammad Qasim Al-Mahdi. Hingga akhirnya, sedikit orang yang sabar untuk mau melihat isi mimpinya ini. Kebanyakan mereka langsung menolak. Baik, ini dia alur mimpinya. Dalam mimpi ini, aku melihat diriku berada di dalam sebuah aula dari sebuah bangunan yang sangat besar. Aku sedang menyampaikan mimpi-mimpiku ke beberapa orang bahwa saya stop di sini dulu. Ya, di sini Muhammad Qasim mengalami mimpi di dalam sebuah gedung atau aula yang besar. Diceritakan di mimpi itu Qasim sedang menyampaikan mimpinya ke beberapa orang. Dikatakan bahwa hal-hal buruk yang mungkin terjadi di masa yang akan datang harus dihindari atau harus kita antisipasi lebih dulu untuk menyelamatkan kaum muslim. Karena terlebih di dalam informasi mimpi itu ialah hal buruk yang akan menimpa kaum muslimin. Bahkan lebih parahnya, dikatakan akan ada hal-hal terburuk, yaitu usaha-usaha musuh Islam, tapi dikatakan juga bahwa Allah akan menolong umat muslim. Nah, itu dia isi yang Muhammad Qasim sampaikan ke beberapa orang. Lalu, ketika usai menyampaikannya, seseorang bertanya kepada Qasim. Di sini saya garis bawahi, pertanyaan ini ternyata sudah ada pada mimpi Qasim. Yang saya heran, pertanyaan ini keluar lagi bahkan sering. Di kalangan mereka yang mendukung Muhammad Qasim pun terkadang ragu dan bertanya mimpinya kapan menjadi kenyataan. Apalagi mereka yang begitu tahu mimpi ini, biasanya langsung menanyakan kapan mimpi ini terjadi atau menjadi nyata. Akan tetapi, apakah lupa ketika menantikan waktu itu terjadi, bahwa waktunya untuk percaya terhadap mimpi ini sudah tidak ada artinya lagi, karena sudah terbukti benar dan masa sulit untuk membantu menyebarkan informasi baik ini pun sudah selesai. Yang ada hanyalah tinggal kerugian besar pada diri Anda, karena menyesal tidak di awal percaya mimpi ini dan tidak ikut berkontribusi di dalamnya. Padahal jikapun Anda ikut berpartisipasi di dalamnya, tidak ada perubahan apapun dalam agama yang Anda anut. Oke, baik, mungkin ini sudah terlalu jauh, kembali pada mimpinya. Jadi mimpi di aula tadi Muhammad Qasim sampaikan mimpinya ke beberapa orang bahwa di masa depan, peristiwa ini dan peristiwa itu akan terjadi pada suatu zaman yang sangat buruk akan menimpa umat muslimin. Dan bahkan ada usaha-usaha yang telah dibuat untuk menghabisi Islam seluruhnya. Namun Allah akan menolong umat muslimin. Dan Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Lantas seseorang bertanya kepadaku, kapankah mimpi-mimpimu menjadi kenyataan? Aku terdiam dan berpikir hanya Allah sajalah yang mengetahui kapan mimpi-mimpi ini menjadi kenyataan. Untuk saat ini, aku hanya dapat membuat perkiraan-perkiraan yang tidak akurat. Di sini, saya rasakan beliau seseorang yang tidak perlu merasa lebih tahu. Walaupun dirinya mengalami mimpi yang luar biasa dan berbeda dari orang lain, dia hanya sampaikan saja apa yang dimimpikannya. Tidak harus dia mengada-ngada. Dengan apa saya bisa ambil kesimpulan seperti itu? Dengan kalimat ketika ia menjawab, untuk saat ini, aku hanya dapat membuat perkiraan-perkiraan yang tidak akurat. Artinya, di sini bisa saja Qasim untuk melakukan penjelasan terkait mimpinya untuk dilebih-lebihkan.
dan akan terkesan bahwa beliau seseorang yang melakukan narasi mimpi untuk menarik perhatian publik dan mendapatkan kekayaan. Namun tidak, beliau mengada-ngadakannya. Bahkan Qasim hanya menjawab seadanya yang dia bisa jawab, yaitu, aku hanya dapat membuat perkiraan-perkiraan yang tidak akurat. Baik, semoga sampai sini dapat dipahami. Lanjut ke mimpinya. Setelah salah seorang tadi bertanya dan sudah Qasim jawab, orang yang lain berkata, seperti apakah tanda-tanda dirimu bahwa mimpi-mimpimu itu merupakan kebenaran? Bagaimana caranya kami bisa mempercayaimu? Beritahukanlah kepada kami, peristiwa-peristiwa apakah yang akan terjadi yang mana dapat membuktikan bahwa mimpi-mimpimu akan menjadi kenyataan. Dan mereka telah mempertanyakan berbagai macam pertanyaan, dan aku tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Tidak tahu harus menjawab apa, maka aku berjalan keluar dari tempat tersebut. Oke, mari kita bedah. Pertama, seperti apakah tanda-tanda dirimu bahwa mimpi-mimpimu itu merupakan kebenaran? Pertanyaan ini lagi-lagi sebenarnya mewakili dari berbagai orang yang percaya ataupun tidak. Dan ini pada mimpinya pun sudah diperlihatkan oleh Allah. Berarti mimpi ini dianggap menjadi kenyataan. Banyak orang bermacam-macam pertanyaan timbul mengetahui mimpinya ini. Kalau begitu, benar pula dengan masa-masa sulit yang akan umat Islam alami. Jika pertanyaan seperti ini pun sudah real, dalam nyatanya banyak orang bertanya. Lalu kedua, bagaimana caranya kami bisa mempercayaimu? Saya rasa kalian juga akan seperti ini, baik baru mendengar mimpinya ataupun sudah tahu dan ikut mendukung penyebaran mimpinya. Ketiga, beritahukanlah kepada kami peristiwa-peristiwa apakah yang akan terjadi yang mana dapat membuktikan bahwa mimpi-mimpimu akan menjadi kenyataan. Ini adalah karakter sebagai manusia, dikala menunggu utusan Allah untuk menerangi kegelapan dunia. Namun ketika sudah hadir, terlalu banyak akal logika yang tidak dibarengi dengan pedoman Al-Quran dan hadis Nabi. Kebanyakan hanya bertanya sedemikian rupa, bagaimana saya bisa katakan ini adalah karakter sebagai manusia? Ini adalah salah satu contoh yang ada pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 186. Lihatlah betapa kita tahu bahwa manusia zaman dahulu pun, dengan kehadiran Nabi Muhammad, mereka melakukan pertanyaan yang untuk meyakinkan berita yang dibawanya. Jadi, solusi dalam hal ini, seperti yang Allah sampaikan, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Perintahku, kata Allah, seperti melakukan sholat dan juga beriman kepada Allah, mengimani apa yang Allah turunkan dan telah tertulis di Al-Quran dengan mengikutinya, karena hal itu yang akan membawa kepada kebenaran. Nah, pada mimpi tadi, akhirnya Qasim pun tidak menjawab dan dirinya memutuskan untuk keluar dari ruangan besar tersebut dan meninggalkan mereka. Lanjut pada mimpinya. Setelah Qasim keluar, kemudian seseorang laki-laki yang mempercayai mimpi-mimpinya bertanya bahwa mimpi-mimpinya adalah benar. Aku akan melakukan penyelidikan tentang ini dan aku akan berusaha untuk mencari tahu kapan mimpi-mimpi ini akan menjadi kenyataan dan kejadian-kejadian apa yang akan muncul sebelumnya. Kemudian ia pergi dan memasuki sebuah ruangan semacam perpustakaan. Di sana terdapat sebuah buku yang ada selembar kertas di dalamnya. Ia membuka kertas tersebut dan terdapat tulisan pada kertas tersebut yang berkata bahwa tanda pertama dari mimpi-mimpi Qasim adalah mereka akan mencoba berusaha untuk membuat Pakistan sebagai Tora Bora. Mimpi ini pun berakhir. Itulah tadi mimpi lainnya Muhammad Qasim, dan masih ada banyak lagi mimpi-mimpinya yang harus dan perlu kita ketahui
sebagai informasi akhir zaman. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have directly spoken to me. Over the course of 28 years, Allah subhanahu wa ta'ala has come into my dreams at least 500 times, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has come into my dreams at least 300 times. You may be thinking, this is blasphemy, but before you inadvertently pass your judgment